Shalom, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Hari ini merupakan hari pertama dalam bulan Juli tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-12 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15, Mazmur tanggapan diambil dari Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 50 dan ayat 53 sampai dengan 55, bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 8 ayat 17, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 53. Untuk perikop Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Sementara dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34 dan Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41. Untuk perikop Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 dan hari Senin tanggal 28 November tahun 2016. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 17. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 17 terdiri dari dua bagian, yaitu tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum pada Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain pada Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Dan sungguh-sungguh terkenal bacaan tersebut di kalangan penikmat Injil dan umat sekalian. Sahabat Kuntum yang terkasih, sikap bela rasa yang begitu besar dari sang perwira tersebut hanya bisa hadir bila memiliki iman dan cinta kasih yang bersumber dari Yesus Kristus sendiri. Teladan sang perwira tersebut selalu diingatkan pada kita setiap kali mengikuti misa kudus, di mana setelah bagian anak domba Allah, maka dilanjutkan dengan pernyataan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh."
Sebuah pengakuan akan daya ilahi yang luar biasa dahsyat untuk menyembuhkan dan membersihkan diri kita. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita tekun menjaga dan memelihara iman kita seperti sang perwira tersebut setiap hari? Yang berikut, bila kita seorang pemimpin saat ini, sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik dan penuh toleransi kepada orang-orang yang tengah kita pimpin saat ini? Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda cintai. Selamat berusaha menjadi pemimpin dan pekerja yang baik sepanjang hari ini, karena Allah Tritunggal Maha Kudus selalu beserta kita, kini dan sepanjang masa. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berakhir pekan, selamat pagi dan salam.